Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dan saya Firman Herdiansyah, teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya masih bahas tentang masalah takut mati, teman-teman ya, tapi lebih ke kesimpulan. Karena di part 1 udah saya bahas bagaimana pengalaman saya kena sensasi itu. Di part 2 saya bahas lebih ke solusinya, dan sekarang kesimpulannya, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya kamu nonton video langsung di sini mungkin kurang paham, karena kamu harus tahu dari awal sampai solusi, teman-teman ya, baru ke sini biar paham. Oke, jadi di part 1 saya jelasin bagaimana pengalaman saya kena takut mati itu secara singkat ya. Karena kalau misalkan dijelasin semuanya itu, yang pertama saya lupa, yang kedua itu panjang banget ceritanya, teman-teman. Jadi nggak mungkin saya ceritain semuanya karena itu melewati beberapa fase juga. Ya makanya saya kasih tahu secara ringkas saja. Yang kedua, saya kasih solusi bagaimana cara keluar dari takut mati itu, tapi menurut versi saya, teman-teman ya. Nah, perlu diingatin lagi, di video sekarang saya mengingatin bahwa kalau misalnya kamu nggak nyaman dengan solusi saya, nggak nyaman dengan solusi saya, terus juga nggak nyaman dengan saya di sini, kamu boleh tinggalin video ini, teman-teman. Jadi nggak usah ribet-ribet ya. Kalau misalnya sekiranya nggak nyaman, kamu tinggalin ya. Kalau misalnya kamu nerima saya, nerima solusinya, nerima pengalaman saya, ya boleh lanjut, teman-teman. Jadi nggak usah ribet lah ya. Saya juga nyari teman-teman yang sefrekuensi, senyaman. Karena kalau misalnya kita udah nyaman itu enak banget buat nangkep apa yang saya utarakan ya. Beda lagi kalau misalkan yang malah sebaliknya gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Oke, jadi buat kesimpulannya di sini perlu kalian ketahui bahwa walaupun memang sensasi ini sangat berat gitu ya, sangat berat, teman-teman ya. Karena ya kita sama-sama pernah ngalamin, teman-teman ya. Bedanya saya udah sembuh. Oke, tapi kamu juga calon sembuh sebenarnya ya, tapi kamu nggak sadar gitu loh. Jadi kamu masih muter di circle itu, masih masalah takut mati itu masih belum keluar. Padahal pada akhirnya coba deh, kalau misalnya kamu nggak sembuh, saya ngapain ya? Pokoknya pasti sembuh lah, teman-teman ya. Pasti sembuh ya. Karena solusinya udah saya bahas, terus juga pengalaman udah saya bahas, terus juga yang ngalamin hal serupa bukan kamu doang, terus juga orang yang udah ngalamin ini sembuh semua gitu ya. Masa kamu enggak gitu kan ya? Pasti sembuh, teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya mau menyampaikan sesuatu yang mungkin kamu biar terbuka pikirannya gitu ya, bahwa anxiety itu nggak selamanya buruk ya. Jadi kenapa sih harus kita gitu yang kena anxiety? Kenapa sih harus kita yang takut mati gitu? Coba kenapa? Saya nanya. Oke, saya jawab ya. Karena Tuhan sayang sama kita, teman-teman ya. Coba pikir lagi, kenapa sih nggak dia? Kenapa sih nggak mereka? Kenapa sih harus kita? Karena Tuhan tahu kita bisa melewatinya. Ya, kayak gitu loh, simpel kan. Makanya rubahlah pikirannya. Jadi nggak selamanya anxiety itu buruk, enggak, teman-teman ya. Oke, sekarang saya tahu bahwa kamu pasti bilang ini orang enteng banget bilang. Iya pasti kayak gitu, karena kamu belum sembuh. Tapi kalau kamu udah sembuh, kamu bisa ngomong seenteng ini, teman-teman. Jadi enak banget lah ya. Di sini bukan saya sombong, bukan saya belagu, enggak. Tapi saya mau memotivasi kalian biar kalian tuh bisa seenteng ini, biar bisa ngomong tuh enteng banget sih gitu. Padahal waktu itu berat banget. Pas udah keluar, kok gini ya. Nah gitu. Ngerti gak sih? Ya, jadi kenapa kita dikasih anxiety? Karena Tuhan sayang sama kita, teman-teman ya. Jadi gini loh. Kalau pikiran saya ya setelah sembuh itu mungkin, tapi emang saya akui. Jadi sebelum kena anxiety itu emang ya, saya tuh sholat bolong-bolong, terus juga apalagi ngaji, teman-teman ya. Itu saya akui. Saya masih jauh banget dari ibadah tuh, pokoknya masih seenaknya lah. Jadi kalau misalkan belum sholat, jadi bisa diabaikan gitu ya, amit-amit, teman-teman. Tapi itu saya jujur di sini. Setelah kena anxiety, saya sadar ya. Tapi sebelum sadar itu saya melewati fase di mana saya itu ngerasain manusia paling terpuruk di dunia ya. Saya juga pernah lebay, teman-teman ya. Dikala seperti kamu, saya juga pernah lebay. Gak apa-apa, emang harus kayak gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya sembuh dan saya bisa berpikir positif bahwa memang Tuhan sayang sama saya ya. Jadi mungkin maksud Tuhan di sini, Tuhan pengen memperbaiki hidup saya dari lebih baik lagi dari sebelumnya
Ya karena setelah kena takut mati itu kan saya jadi dekat sama Tuhan nih, jadi dengar azan sholat, terus juga Al-Quran saya buka lagi teman-teman ya. Terus pokoknya dekat banget sama masjid itu, dekat banget sampai sekarang alhamdulillah teman-teman ya. Pokoknya nggak kayak dulu banget lah ya. Nah dari situ mungkin Tuhan akan ingetin dengan caranya ngasih anxiety ke saya ya, sampai akhirnya saya nemuin bahwa di balik anxiety itu ada 1000 hikmah di baliknya teman-teman. Jadi nggak selamanya buruk, enggak ya. Terus juga di situ saya jadi tahu mana sih makanan yang baik buat lambung, mana yang buruk buat lambung gitu teman-teman. Jadi tahu, jadi kan sebelum kena anxiety itu kan seenaknya makan ini makan, itu makan, lakuin ini lakuin teman-teman, jadi ngerasa bebas lah. Tapi setelah kena ini masya Allah teman-teman ya, jadi ada tahu batasannya lah. Itu yang saya rasain teman-teman ya. Oke, jadi gimana kalau kamu sih waktu saat kena anxiety terus sudah sembuh? Coba kamu ceritain di sini, barangkali sama gitu ya. Jadi pada akhirnya kita berpikir bahwa Tuhan sayang sama kita ya, kayak gitu teman-teman ya. Terus juga satu poin di sini yang harus kamu ketahui bahwa ketika kena anxiety kamu itu pasti kena 1000 sensasi teman-teman ya. Itu mau apapun itu, takut ini takut itu, terus juga apalah itu pasti sembuh dengan berjalannya waktu, pasti sembuh teman-teman. Jadi memang gak ada yang instan di sini. Contoh misalkan kamu nyari solusi masalah takut mati, saya kasih solusinya nih, terus kamu lakuin, itu besoknya itu kamu nggak akan langsung sembuh, nggak akan kayak gitu. Jadi kamu harus melatih pasti kesabaran dulu, pasti dimana kamu itu benar nggak sih ngejalaninya gitu. Kalau misalkan kamu masih bosan, masih egois, masih apa sih ini nyari cara lain, itu lama banget teman-teman ya. Jadi nggak ada yang instan, kamu harus melatih pasti kesabaran dulu. Di situ kamu bakal sadar bahwa kamu itu lupa punya anxiety ya. Jadi tiba-tiba kemudian hari kamu pasti bilang, takut mati kemana ya, kok tiba-tiba hilang nih. Nah itu oke. Jadi saya juga pernah ngalamin teman-teman ya, seiring berjalannya waktu saya pernah ngalamin takut ini takut itu, tapi kemudian hari saya lupa. Terus saya nanya sama diri saya sendiri, kok waktu itu takut ini takut itu ya, tapi sekarang kemana gitu ya. Nah hilang aja semuanya ya, kayak gitu intinya. Jadi nggak ada yang instan dan itu pasti sembuh teman-teman ya. Jadi kamu nggak usah resah, nggak usah berlebihan teman-teman ya. Karena dari semua orang yang kena anxiety itu nggak ada yang sampai buruk dalam hidupnya, nggak ada yang sampai kayak gitu ya. Justru makin lebih baik lagi dari sebelumnya karena udah melatih fase terburuk itu loh teman-teman ya. Nah kayak gitu buat kesimpulannya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja buat videonya. Jadi makasih buat kalian yang udah nonton dari part 1 sampai sekarang. Makasih banyak teman-teman ya. Saya doain semoga kabar baik, kabar sehat selalu teman-teman ya. Bukan berarti saya ngedoain kamu yang lagi nonton video ini doang, tapi enggak, semuanya saya doain ya. Semuanya saya doain karena saya juga berdoa buat kesembuhan saya sendiri ya. Nggak nyangka bisa sembuh gitu loh ya. Jadi kita sama-sama berdoa buat diri kita sendiri, buat teman-teman kita yang lagi masih anxiety teman-teman ya. Kita saling mendoakan agar mereka bisa bangkit lagi, jadi seperti semula bahkan lebih baik lagi ya. Kayak gitu lah teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang gak enak atau masukan yang kurang atau misalkan jadi saya mohon maaf ya, karena saya juga masih belajar teman-teman ya. Saya masih pokoknya jauh banget lah pengalaman saya sama kamu gitu ya, yang udah ngelewatin anxiety berapa tahun gitu ya. Oke, jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau solusi yang kurang atau yang nggak masuk akal. Jadi mohon maaf karena balik lagi ini versi saya ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.